capital asset pricing model, risk return, eh risk and return dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ke belakang ya, karena memang basisnya adalah time value of money ya teman-teman ya. Jadi mumpung kita bisa belum jauh ya, kita langsung masuk ke instrumennya. Oke. Nah, kita hari ini akan bahas tentang equity valuation ya. Di mana di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Katakan kita langsung equity, kita masuk di salah satu case ya. Ini saya ambil dari salah satu web ya. Jadi ini per hari ini ya. Ini per bertanggal berapa, jam berapa nih? 13.34 hari ini. Jadi ada salah satu instrumen ekuitas ya. Ini yang naik sebesar 4,72%. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat di sini dia ada kenaikan ya 4,72%. Dan ini grafiknya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, kita nggak fokus di sini ya. Sebenarnya saya ingin memberikan insight baru ke teman-teman ya. Di mana ini adalah salah satu contoh instrumen ekuitas ya, saham yang memang naik ya hari ini sekitar 4%, 4%-an lah. Oke. Kalau menurut teman-teman ya, eh, kira-kira apakah eh, nilai dari kenaikan ini itu memang mencerminkan performa yang bagus dari suatu perusahaan? Misalnya ada satu instrumen nih ya, naik nih. Kalau katakan kalau obligasi kemarin ya, kita kan obligasi akan lebih banyak eh, terkena dampak dari perubahan suku bunga ya. Kalau obligasi. Nah, misalnya kalau instrumen ekuitas seperti ini, kalau menurut teman-teman ini kan representatif dari salah satu perusahaan ya. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di AKM bahwa perusahaan itu menerbitkan instrumen ekuitas ya yang bisa menjadi salah satu eh, bentuk kepemilikan dari perusahaan itu, oke? Di mana nilai dari instrumennya adalah sekian misalnya. Dan hari ini katakan ya, ada kenaikan sebesar 4,72% nih kenaikannya ya dari harga 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 pasarnya. Kalau menurut teman-teman ya, ini saya tanya nih pendapat teman-teman. Oke, apakah dengan kenaikan dari harga pasar ini atau mungkin ini ya harga dari suatu instrumen yang saat ini sedang diperjualbelikan di pasar itu merepresentasikan bahwa underlying aset yang ada di sini, yaitu perusahaan itu sendiri, itu juga mengalami kenaikan? Gimana menurut pendapat kalian? Naik nggak nih? Saya sederhana loh. Kalau ini naik ya 4,27%, harga yang ada di pasar dari instrumen tersebut, kan ini representasi dari perusahaan nih. Apakah ini menandakan bahwa perusahaannya itu lagi bagus juga atau performanya meningkat atau mungkin kinerjanya membaik? Iya atau tidak? Coba ya, yang tolong di react jempol yang menyatakan bahwa kenaikan ini itu mencerminkan kenaikan performa perusahaan. Coba kalian react dulu.
Suara saya terdengar nggak ya? Jangan-jangan mati ini mic saya. Kedengaran. Oh, kedengaran. Oke. Tinggal klik aja. Kalau ini kenaikan artinya kenaikan perusahaan, kalian kasih jempol. Ayo, ayo. Dikit amat yang riwek. Devario ada nggak? Kalau menurutmu apa ini artinya? Apakah dengan naik 4%-an ini itu mencerminkan artinya perusahaan eh, bagus performanya? Kalau menurut saya pribadi, kenaikan tuh belum tentu, belum pasti perusahaan itu bagus secara fundamental, Pak. Karena tahu saya banyak perusahaan yang mana itu rugi secara eh, rugi secara fundamental, namun tetap mengalami kenaikan di teknikal. Oke, oke. Ya, ini ada kontras nih dari Mas Devario. Oke, makasih Mas atas masukannya ya. Ini ini Reneta mau menjawab nih. Yang oh iya, oke oke, silakan silakan. Hmm, hmm. Oke oke. Makasih Mbak Reneta. Oke. Jadi mungkin tadi ada juga pemilih artinya ya, dan ada kenaikan sebesar 4 ya. Ini menjamin perusahaan itu eh, ya sudah dapat. Nah, pertama yang harus teman-teman ketahui adalah konsep dari value, teman-teman. Oke. Jadi kita di sini kan ngomongin value nih dari pertemuan kemarin-kemarin ya. Mulai dari time value of money yang sebagai landasan kita ya. Itu kan berarti nilai waktu dari uang ya. Artinya kita ngomongin value atau nilai di sini ya. Nah, kemarin sebelumnya kita juga sudah ngomongin tentang bonds ya, obligasi, valuasi dari obligasi. Nah, sekarang kita baru akan masuk di sini. Kita fokus di value dari instrumen
ekuitas. Oke. Jadi yang kalian lihat tadi di sini, ini adalah market value ya teman-teman ya. Ini adalah nilai dari sebuah instrumen yang saat ini diperjualbelikan di pasar. Ya. Oleh karena itu kita sebut di sini ini adalah market value. Nah, market value ini muncul berdasarkan konsensus, teman-teman. Ya. Jadi konsensus antara siapa? Pembeli dan penjual. Oke. Jadi nilai ini muncul karena pembeli itu mau membeli dengan harga segitu dan penjual itu mau menjual dengan harga segitu. Oke. Nah, market value ini ya bisa juga memunculkan yang namanya market capitalization kalau di pasar ya. Karena suatu perusahaan itu kan punya saham yang beredar di pasar ya, sejumlah sekian ya. Yang kita sebut dengan market cap itu jumlah saham yang beredar kita kalikan dengan market value-nya itu tadi. Oke. Nah, yang menjadi hal yang penting yang perlu teman-teman lihat di sini ya, bahwa karena ini muncul karena adanya konsensus, maka nilainya itu juga akan terpengaruh oleh konsensus itu sendiri. Kalau pembelinya tidak mau membeli dengan harga segitu dan penjualnya nggak mau menjual dengan harga segitu, pasti akan terjadi perubahan. Oke, jadi ini yang penting dan perlu teman-teman ingat. Dan yang kemarin kita pelajari di awal banget, kalau teman-teman ingat, konsep utama bahwa market value reflects, reflects apa? Udah ingat nggak? Konsep di manajemen keuangan. Market value reflects, market value mencerminkan apa? Pertemuan pertama nih kayak seingat saya. Pertemuan kedua ya. Udah ingat? Information bukan Pak? Oke, betul. Market value reflects information, teman-teman. Jadi yang sebenarnya yang penting di sini adalah bahwa dia fluktuasi ya karena konsensus. Nah, konsensus itu ya orang jadi mau beli dan gak mau dan mau jual itu kan karena adanya kepercayaan yang muncul dari informasi. Oke, informasinya bagus, maka mereka yang mau mau beli. Informasinya jelek, mereka nggak mau beli. Sehingga teman-teman perlu paham bahwa market value itu tadi sangat terpengaruh oleh informasi, ya. Dan tadi ada pendapat juga bahwa eh apa namanya perusahaan performanya bagus, ya belum tentu saham nilai market value-nya naik, ya. Belum tentu juga nilai market value-nya turun. Nah, oleh karena itu tadi salah satu yang menjadi kekurangan apabila kita melihat hanya market value adalah ketersediaan informasi. Semakin informasi itu tersedia, semakin informasi tersebut cepat dalam mempengaruhi dinamika di pasar, maka marketnya kita sebut dengan efficient market. Oke. Nah, oleh karena itu, karena orang-orang sadar bahwa market value itu sangat tidak reliable, ya, untuk jangka panjang, maka o- orang-orang mencari yang namanya nilai sesungguhnya yang kita sebut dengan intrinsic value ini. Ya. Nah, nilai intrinsic value ini kita harus mempertimbangkan berbagai macam hal untuk mengukurnya. Jadi tidak hanya berdasarkan informasi saja, tapi kita harus melakukan perhitungan yang kompleks, ya, memperlihatkan banyak sekali indikator-indikator
yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Oke. Nah, ini yang kita perlu lihat ya teman-teman ya. Intrinsic value ini sebenarnya yang paling penting di sini. Sehingga kalau misalnya kita lihat ya, intrinsic value kita kaitkan dengan time value of money, maka intrinsic value ini sebenarnya merupakan perhitungan atas cash flow, teman-teman. Itu sudah tidak bisa terelakkan lagi. Kita mau tahu nilainya sekarang. Jadi kita perlu tahu cash flow baik yang sebelumnya maupun yang akan datang. Historically kita tahu dan future kita harus tahu. Karena itu di sini untuk menghitung intrinsic value kita juga menggunakan yang namanya time value of money, baik discounting ya atau compounding. Oke. Idealnya sih kalau ada market price yang berada di bawah nilai intrinsik yang kita hitung. Nah, disitulah titik yang kita harus beli. Karena apa? Harusnya ini nilai dari suatu instrumen ini itu paling tidak sama dengan intrinsic value-nya. Cuman pada momen ini tidak sama. Lebih rendah di sini. Oleh karena itu, ini smart investment. Ya, kita beli ketika posisi market value-nya rendah. Sehingga pada suatu waktu ke depan, ya, maka market value itu akan sesuai dengan intrinsic value yang ada. Oke. Dan investor should keep in mind that the result is only an estimate ya teman-teman ya. Semua hasil intrinsic value ini tidak ada yang senyata market value. Harga yang paling nyata ya harga market value muncul dari mekanisme penjual dan pembeli konsensus tadi ya. Sehingga di sini kalau misalnya kita pakai rely on intrinsic value, pertama kita harus punya set of knowledge ya, kemampuan kita harus tahu nih ya, cara menghitung intrinsic value-nya gimana. Dan yang kedua, kita harus aware bahwa semua yang kita hitung untuk menghasilkan intrinsic value ini semua hanya estimates. Sehingga sangat mudah sekali muncul yang namanya error ya teman-teman ya. Kesalahan dalam perhitungan. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau kita sebelumnya kan kita banyak bahas ya tentang book value ya. Artinya kalau book value harusnya teman-teman sudah paham lah ya nilai yang tercatat dari aset, liabilitas, ya, ekuitas, semuanya tercatat berdasarkan harga perolehan ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kita tidak kalau kita kontras dengan market value di sini market value itu lebih di lebih muncul lebih ke arah pasar ya, mekanisme pasar gitu ya. Nah, yang intrinsic value ini berdasarkan estimasi perhitungan itu tadi ya. Dari segi volatility, harga ya, perubahan value paling volatil itu adalah market value. Karena kalau investornya pada nggak sedikit ada dapat informasi yang wah nggak oke nih perusahaannya atau wah waktunya lagi nggak bagus nih ya iklim untuk investasinya maka mereka akan dump begitu saja ya mereka akan jual gitu sehingga ini menjadi yang paling volatil sedangkan yang paling tidak volatil apa book value karena book value itu akan selalu sama ya. Yang membuat book value itu berubah hanya adjustment dari segi accounting ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi itu yang bisa teman-teman kita perlu namanya keep in mind ya di sini ya. Nah, posisinya di sini kalau misalnya kita lihat di grafik ini ya, katakan yang biru ini adalah intrinsic value, yang merah ini adalah market price ya. Kapan smart investment itu muncul ketika kita beli posisi market price itu berada di bawah intrinsic value. Jadi at some point market price ini akan berada exactly di posisi intrinsic value. Harapannya adalah itu. Nah, kapan overprice? Ketika market price itu berada jauh di atas intrinsic value.
Ya artinya instrumen yang kalian beli ini udah terlalu mahal karena nilainya nggak segitu harusnya. Oke. Oke, jadi ini ya teman-teman ya yang perlu dicermati eh, pertama, kita akan membahas intrinsic value di sini. Ya. Namun kita tidak akan melepas begitu saja untuk market value-nya. Oke, nah sekarang kita masuk di valuasi dari saham ya teman-teman ya. PV of common stocks ya. Jadi yang kita lakukan di sini ya, kita akan mencoba untuk memunculkan sebagian perhitungan atas intrinsic value. Jadi saya tidak akan membahas full calculation, full estimate. Mengapa? Karena bukan di sini tempatnya untuk membahas full estimate. Ya, teman-teman, kita akan mempelajari part of it. Ya, hanya sebagian dari estimasi untuk intrinsic value. Jadi kita bahas dari segi time value of money. Yang mana time value of money itu sangat mengedepankan yang namanya cash flows. Oke. Cash flow dari saham didapatkan dari dua hal, basically, yaitu satu, dividen, dua, perubahan harga jual dan harga beli atau selisih harga, atau kita sebut dengan capital gains. Ya, kita beli harga 1.000, kita jual 1.200. Kita dapat cash flow positif sebesar 200. Oke. Jadi dua hal ini yang akan menjadi source of cash flow dalam instrumen ekuitas. Nah, kemudian dalam instrumen ekuitas ini pastinya akan ada yang namanya required rate of return ya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa seseorang itu pasti punya ekspektasi atas investasinya. Oke. Di mana semua investasi yang ada di sini itu punya tingkat return yang berbeda-beda dan seseorang itu punya banyak sekali opsi ya. Maka untuk memilih yang terbaik, orang perlu menentukan berapakah return minimal yang harus mereka dapatkan ketika mereka mau melakukan investasi ya. Jadi itu yang kita tetapkan dulu yang kita sebut dengan required rate of return. Oke, sehingga akan ada yang namanya required rate of returns. Kemudian ada juga ya market rates ya. Di pasar seperti apa ya keadaannya. Kemudian perbedaan apa namanya instrumen dari ekuitas dan bonds itu salah satu yang mendasari perbedaannya adalah adanya growth, teman-teman. Mengapa? Karena kita kembali ke asumsi dari perusahaan ya, di mana perusahaan itu akan atau ingin selalu untuk melakukan ekspansi. Oke, jadi ini konsep dasar yang perlu kita tanamkan ya. Semua perusahaan itu nggak ada yang mau semakin kecil. Mereka ingin semakin besar. Scalability-nya mereka semakin gede cakupannya. Oleh karena itu di sini kita juga mempertimbangkan yang namanya growth, teman-teman. Oke. Nah, metode ini mungkin bisa dikenal dengan istilah yang namanya dividend discount model, ya. Jadi ini adalah salah satu eh, cara yang paling sederhana untuk melakukan valuasi atas apa namanya instrumen ekuitas berdasarkan konsep di manajemen keuangan. Ya, oke. Katakan ada suatu instrumen ya teman-teman ya. Dia seperti yang kita apa seperti yang sudah kita bahas, instrumen itu sudah pasti akan naik ya, ya harganya karena mereka refer ke perusahaan yang mana perusahaan itu akan selalu growth. Oke. Cuman at some point ada perusahaan itu yang mature ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan belajar di Menstra ya. Ada stage perusahaan ya di mana growth-nya itu nggak seberapa ya dari tahun ke tahun atau bahkan mereka sudah di posisi peak ya. Maka mereka menghasilkan zero growth. Artinya ini mereka udah cakupannya yang luar biasa luas. Kemudian juga mereka sudah memaksimalkan hampir semua potensinya.
tanpa harus melakukan merger and acquisition, tanpa harus merubah eh, skala mereka ke lebih besar lagi. Nah, di sini muncul yang namanya zero growth, teman-teman. Ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari perspektif DDM ya, dividend discount model, maka kita lihat di sini dividen itu dari tahun ke tahun itu remain at the same level forever karena kita membahas tentang asumsi nih di sini ya. Jadi dividen cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan itu selalu sama dari tahun ke tahun dan forever. Nah, sehingga kalau kita ngomong forever, kita refer ke time value of money, ini forever ini akan selalu kita sebut perpetuity ya teman-teman ya. Perpetuity means that cash flow remain the same forever dengan asumsi R ya required rate of return itu juga sama. Oke, jadi kita landasan kita di sini. Sehingga kalau misalnya kita ingin tahu present value-nya, jadi kita tinggal cari present value of a perpetuity ya. Jadi dividen ya cash flow yang sama dibagi dengan R yang sama itu tadi selesai. Ya. Jadi kita akan menghasilkan berapakah present value dari suatu saham. Katakan sahamnya setiap per lembar saham 100 nih dengan R 10% misalnya. Ya tinggal dibagi aja 100 dibagi 0,1. Selesai. Itulah present value dari saham tersebut. Oke, simple ketika zero growth. Masalahnya jarang sekali perusahaan itu zero growth. Ya, ini hanya kondisi ideal yang memungkinkan kita untuk melakukan komparasi. Perusahaan yang lain itu tidak pernah zero growth. Ya, pasti selalu ada dinamika, di mana dinamikanya itu justru malah mungkin menurunkan growth-nya ya. Awalnya growth-nya 1%, sekarang jadi minus gitu. Nah, constant growth atau yang ada di Gordon Model ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya dividen itu, cash flow yang dihasilkan dari dividen itu bermacam-macam, bermacam-macam ya. Dari tahun ke tahun, nggak mungkin sama ya teman-teman ya. Ya mungkin ada ya chance untuk sama ya. Katakan per lembar saham ada dividen, katakan Rp25 per lembar saham. Oke. Ada chance ya tahun depannya akan dapat Rp25 juga. Cuman itu belum tentu terjadi juga. Oke. Sangat kecil chance ini terjadi. Oke. Sehingga berangkat dari situ, Gordon juga menyadari bahwa growth dari perusahaan itu juga nggak mungkin tanpa growth. Karena semua perusahaan itu ingin untuk semakin gede. Oleh karena itu di sini ada yang berikutnya ya, asumsi constant growth. Yang membedakan apa dengan konsep zero growth tadi? Bahwa di sini kita mempertimbangkan yang namanya growth rate-nya. Oke. Di mana tuh growth rate-nya? Di sini ya. G ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi instead of zero, di sini G-nya itu konstan. Misalnya 2% ya per tahun. Oke. On average misalnya asumsinya. Oke. Sehingga kalau misalnya seperti ini yang terjadi teman-teman hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau ini kita hanya perpetuity normal ya. Nah, ketika ini terjadinya adalah konstan, maka kita akan menggunakan yang namanya growing perpetuity. Oke. Jadi perhitungannya misal nih, asumsi dividennya sama ya dari tahun ke tahun, maka R dari yang kita gunakan dalam perhitungan ini tinggal dikurangi dengan growth-nya. Oke. Jadi ini untuk growing perpetuity, teman-teman. Contoh ya. Misalnya ada Big D Inc. ini ya. Dividen dibayarkan $0,50 ya. Dan ekspektasinya growth dari perusahaan ini direpresentasikan oleh
pertumbuhan dividen setiap tahun sebesar 2%. Dengan R 15% atau required rate of return normal, market required rate of return adalah 15%, berapa seharusnya saham ini terjual? Oke. Jadi kalau seperti ini ya, teman-teman tinggal memperlihatkan ya. Satu, dividen ya, dividen kita compound, oke, kita kalikan dengan apa namanya? Growth-nya dia, oke. Dibagi dengan required rate of return dikurangi dengan growth-nya. Ya, cuman seperti ini saja ketika case-nya adalah constant growth. Oke, sehingga kita tahu, oh ternyata present value dari saham ini adalah 3,92 dolar. Oke. Kalau kita kaitkan ke grafik yang tadi, wah, kita perlu lihat nih market value-nya sekarang berapa. Oke. Misalnya hari ini market value-nya adalah 4,5 dolar, maka instrumen ini adalah instrumen yang kemahalan. Oke. Karena kita compare itu intrinsic ke market value, hasilnya adalah intrinsiknya itu lebih rendah daripada market value-nya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini yang lebih eh, lebih praktikal ya teman-teman ya, lebih praktikal. Di mana growth itu pastinya berubah-ubah, cash flow pun juga berubah-ubah ya, karena ya perusahaan pastinya ya mengalami dinamika ya teman-teman ya. At some bad years, some good years ya, itu juga pasti akan berpengaruh terhadap growth rate mereka. Oke. Katakan mereka akan melakukan ada growth ya, minus, positif dan lain sebagainya. At some point mereka mendapatkan pertumbuhan ya, mencapai pertumbuhan mature nih ya, constant rate-nya. Katakan constant rate yang sangat stabil ya, 0,5% misalnya per tahun. Oke. Nah, sehingga ketika kita melihat case yang seperti ini ya, mereka awalnya growth-nya berbeda-beda nih. Tapi at some point mereka akan menjalani growth yang konstan karena mereka udah mulai mature perusahaannya. Oke. Maka yang perlu kita lihat di sini, satu, kita perlu mengestimasi future dividends. Ya, kita perlu mengestimate future dividends. Ya. Baru habis itu kita akan mengestimate future price ketika perusahaan atau instrumen ini mencapai growth yang konstan. Jadi kita pertama akan hitung tuh valuasi atas eh, harganya ketika growth-nya itu masih fluktuatif dan kita akan coba ya hitung kembali ketika growth tersebut sudah konstan. Oke. Dan kita jumlahkan. Jadi kita membaginya dalam tempat nih di sini. Oke. Oke, kita coba ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Katakan dividen ini akan grow dengan rate G1 ya. For N years, untuk N years ya, untuk N tahun. Oke. Setelah dia tumbuh selama N tahun, selebihnya mereka akan tumbuh dengan rate G2. Sehingga katakan ini ya, untuk katakan tahun pertama seperti ini ya pertumbuhan dividennya ya. Kemudian untuk tahun kedua kita compound ya, seperti biasa dengan T-nya 2. Yang ketiga kita compound juga ya. Baru yang terakhir di sini kita akan menghitung komponen dari ini ya. Kita compound dengan growth rate G2. Oke, ini perhitungan yang berbeda nih. Oke. Oke. Sehingga kita menghitungnya itu dari dua perspektif ini ya teman-teman ya. Kita hitung dia ketika growth rate-nya G1
ya di part ini kita hitung dan kita tambahkan dengan hasil perhitungan ketika dividen ini tumbuh dengan G2 ya teman-teman ya. Oke. Jadi ada dua macam growth diferensial ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini ya, end year annuity growing at rate G1 ya. Jadi kita akan menghitung posisi end year anuitas ya, anuitas tahun ke N yang tumbuh dengan rate G1 baru kita menghitung kalau anuitas kan present value biasa ya teman-teman ya, annuity ya. Kita tambahkan dengan discounted value dari perpetuity yang grow di rate G2. Jadi ada dua komponen nih, price A ditambah dengan price B. Jadi dua macam perhitungan ketika kalian menghadapi konsep konstan, differential growth. Oke, kita coba di sini ya. Sehingga ini ya consolidatingnya ya. Jadi kita mendapatkan P12, P1 tambah P2, ya ini ya kita tinggal memasukkan ya. Ini adalah komponen perhitungan anuitas ya dari ketika growth-nya G1 ditambah dengan komponen perhitungan perpetuity ketika dia tumbuh at constant rate G2. Oke. Oke. Sekarang kita coba ya di sini ya. Katakan ada suatu saham ya yang tumbuh dengan yang membayarkan dividen $2. Oke. Dan dividen tersebut expected to grow at 8% per year. Oke. Sehingga di sini kita mengidentifikasi ekspektasinya adalah pertumbuhan sebesar 8% untuk 3 tahun. Nah, ini akan kita hitung menjadi perhitungan komponen dari anuitasnya ya teman-teman. Baru kemudian di sini dia akan tumbuh secara konstan di angka G2 yaitu 4%. Nah, kalau di awal di P1 ini kita menghitung annuity, di P2 kita akan menghitung secara perpetuity dengan mempertimbangkan growth. Ya, Gordon model tadi ya teman-teman. Ketika R-nya adalah 12%, maka oke, ini R 12%, maka perhitungannya adalah sebagaimana berikut. Oke. Sehingga yang pertama di sini ya, kalau misalnya mana rumusnya ya? Ini ya rumusnya ya. Cash flow ini ya, kita akan menghitung di mana ini dividen ya. R kita pakai R market ya, dikurangi G1 dikali dengan 1 - 1 plus G1 pangkat T ya, T-nya berapa tadi? 3 ya, T-nya tadi dibagi dengan 1 plus R pangkat T. R market ya teman-teman, kita lihat ke sini ya. Oke. Dua kali pertumbuhannya ya teman-teman ya. Dia akan expected to grow for 3 more years ya. For 8% per year. Jadi 2 dikalikan 1,08 ini untuk memperlihatkan pertumbuhan untuk constant growth ya di 3 tahun ke depan ya. R adalah market required rate of return market dikurangi dengan growth-nya dikalikan dengan 1 - 1,08 ini ya G1 ya. 1 plus G1 pangkat T-nya 3 tahun. Oke. Dibagi dengan ini tadi ya. 1 plus R pangkat T-nya 3. Oke. Ini kita mendapatkan komponen P1. Anuitas selama 3 tahun yang dihitung berdasarkan cash flow dari dividen yang tumbuh. Kemudian yang berikutnya di komponen ini ya kita menghitungnya tadi ya dividen karena dividen ini
Mulai tahun ketiga kan udah nih kita compound, sorry kita discount ya. Mulai tahun ketiga ya, dividennya kan bukan lagi $2 ya teman-teman ya. Dividennya bukan lagi $2 ya, karena compounding ya di sini ya. Sehingga di sini kita akan mengcompound posisi $2 yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun ini ya. $2 itu kita coba compound hingga di time frame ketiga, sehingga kita compound 3 kali ya, 2 kali 1,08 ini growth rate ya, G1 pangkat T dikali. Nah, mulai dari sini titik ini mereka growth lagi nih ya, sebesar perpetuity selamanya. Oke. Oleh karena itu di komponen yang sebelah sini yang saya highlight di sini ya teman-teman ya. Mana nih highlightnya? Oke. Di komponen ini merepresentasikan constant growth ya, sehingga kita pakai perpetuity di sini. Constant growth forever ya teman-teman ya. Kita pakai perpetuity di sini. Ya. 2 dikali 1,08 pangkat 3 ini adalah future value dari $2 di tahun mulai tahun keempat. Oke. Kemudian kita kalikan dengan growth rate karena mulai tahun keempat ini nantinya growth-nya adalah 4%. Baru kita perpetuity-kan ya, ya. R min R required rate of return kurangi dengan G2 karena dia akan perpetuity dengan sejumlah G2 di sini. Oke. Baru habis itu kita diskon tahun ke tahun ke nol. Kita diskon ke tahun ke nol. Oke. Sehingga ada dua komponen tadi ya. Di sini adalah PA ya. Dan di sini adalah komponen PB. Yang mana perhitungannya ini semua nilai ini kita discount ke tahun nol. Atau ya di momen ketika kita menghitung present value-nya. Oke. Sehingga didapatkan komponen PA adalah 5,58 dan komponen PB adalah kita dapatkan 23,31. Kita dapat harganya present value dari saham ini adalah 28,89. Oke. Nah, misalnya ya, kan kemarin sempat saya jelasin nih. Kalau teman-teman masih bingung pakai formula, ya, cara termudah untuk menghitung konsep time value of money adalah teman-teman gambar dulu time frame-nya. Ya, teman-teman gambar dulu time frame-nya. Oke. Sehingga di sini kita harus gambar nih. Ya kan, kita harus gambar nih time frame-nya. Oke. Kita coba gambar dulu. Angka $2 dividen yang akan dibagikan setiap end of the year, ya. Ini setiap tahunnya akan kita compound hingga tahun keempat. Sorry, ke tahun ketiga. Sehingga kita compound 3 kali ya dengan growth rate adalah G1. Ya, jadi R yang kita pakai ini growth rate-nya. Oke, G1. Nah, kemudian mulai tahun ketiga, berarti ini jalan tahun keempat ya, di sini hingga tahun keempat dan forever. Angka dari ini berarti kita mulai hitung angkanya itu dividennya berdasarkan dividen yang udah di compound ini ya, baseline kita. Itu kita kalikan dengan growth rate secara perpetuity, teman-teman. Ini ya. Karena perpetuity constant growth rate-nya adalah 4%. Jadi kita kalikan, kita compound perpetuity sebesar 4%. Oke.
Sehingga karena ini compound perpetuity, maka di sini ya, kalau perpetuity itu kan rumusnya tadi ya, C dibagi R min G. Ya. G-nya pakai G 2. R-nya berapa tadi? 12. Dikurangi 4 ya, 0,4. 0,12 kurangi 0,4. Maka hasilnya nih 0,8 nih. Dan ini 2 dikali 1,08 pangkat 3. Ini hasilnya 2,62 ini. Oke. Dikalikan 1,04. Oke, growth dulu ya. Kita compound keempat kalinya ya. Ini growth. Ini compound keempat kalinya ini. Hasilnya adalah 2,62. Sehingga ini kita mulai melakukan perpetuity itu di sini sebenarnya. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat perhitungannya ya. Semua angka ini ketika kita mencari present value-nya, semua akan kita tarik ke time frame 0. Sehingga yang angka perpetuity ini kita discount sebanyak, sorry, angka ini ya, 3 ditambah dengan perpetuity ini kita diskon sebanyak 3 kali, ini kita diskon sebanyak 2 kali, ini 1 kali. Oke, sesuai dengan ini ya. Ini diskon 1 kali, yang berikutnya tahun kedua diskon 2 kali, tahun ketiga ditambah perpetuity ini kita diskon sebanyak 3 kali. Oleh sehingga ketika kita tambahkan kan kita akan mendapatkan hasil 28,89 teman-teman. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, konsep dari apa namanya, differential growth. Oke, ini tadi ya. Jadi teman-teman perlu menggambarkan itu dalam bentuk timeline, ya. Timeline yang apa namanya, yang ringkas, gimana cara memahami tentang ininya. Oke, dia di posisi mana nih? Kita harus mempresent value-nya. Oke. Intinya sama. Ketika kita tahu dividen, dividen itu di tahun ke-0 dibayarkan, dividen tersebut akan growing dengan growth rate sejumlah G. Berarti kita perlu hitung dulu future value-nya. Oke, kita hitung dulu future value-nya. Baru dari future value itu kita present value-kan ke T0. Oke, konsepnya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau ada tanya alhamdulillah ya. Kalau tanya saya biasanya nggak mau ah tanya. Tambah ribet, tambah pusing tanya saya. Oke, lanjut ya. Jadi ini ya teman-teman ya, yang mungkin bisa lebih menggambarkan, nanti mungkin kalian perlu mencoba ya. Ini kalau di awang-awang mah nggak bisa ya. Kalian cuma baca-baca gini doang nggak bakal bisa ya. Kalian harus mencoba. Oke, percuma kalian lihat, kalian catat di sini nggak bakal nyantol. Harus dicoba. Oke, dihitung sendiri. Ya. Jadi kita pakai seperti ini ya sebenarnya teman-teman ya. Itu apa namanya, yang non konstan itu ya, kita kita hitung tadi itu yang two stage growth ya teman-teman ya. Jadi growth pertama itu pakai G1 ya. Baru setelah G1 at some point dia akan grow dengan G2. Intinya sih seperti itu. G2 ini bisa bisa ini ya, bisa dalam waktu tertentu ya, bisa aja perpetuity forever. Oke, tergantung case-nya seperti apa. Oke, jadi konsepnya sama, future value dulu hitung tuh,
Habis future value ketemu, kalian present value kan. Oke, jadi itu yang kita lihat ya, dividend growth model ya, teman-teman ya. Jadi di sini dividend growth model itu kita mempertimbangkan growth ya, faktor dari growth ini. Ini sebenarnya yang cukup ini ya, apa namanya, cukup mudah ya untuk dipelajari karena growth ini semua kan assumption ya teman-teman ya. Semua growth itu hanya asumsi kita. Kita nggak tahu emang bakal growth atau enggak gitu ya. Nah, dividend growth model ini sebenarnya juga bagian dari dividend discount model ya. Main apa namanya main idenya sebenarnya adalah dividend discount model teman-teman. Jadi kita itu mencoba untuk memforecast dividen sebagai cash flow dari yang muncul dari aset instrumen investasi kita. Cuman kalau bonds jelas, ya kan? Udah pasti kalian dapat kupon. Paling yang dirubah hanya required rate of return. Selesai. Kupon nggak akan berubah. Kita udah jelas dapat sekian. Nah, kalau yang ekuitas, susah kan di sini? Karena susah, kita coba untuk memforecast, tapi nggak terlalu nggak yang ribet-ribet dulu deh. Kita memforecastnya pakai growth. Ya. Karena kalau kita pakai full dividend discount model untuk menghitung present value dari atau price ya, price yang kita representasikan sebagai present value ini, itu teman-teman perlu untuk melakukan projection terlebih dahulu. Ya, kalian harus memproyeksi berapakah nilai dividen ya dengan mempertimbangkan angka-angka ya kuantitatif dan juga faktor yang kualitatif. Oke. Dari situ kalian tahu tuh, oh ke tahun T+1, T+2 itu angkanya sekian, T+3 angkanya sekian. Nah, itu kan kita nggak bisa lihat hanya dari growth-nya aja nih. Kan banyak faktor ya teman-teman ya ketika kita membuat asumsi seperti itu. Oke. Oleh karena itu sebelum kita jalan jauh di valuasi, itu kita selalu belajar terlebih dahulu tentang projection. Cuman lebih detailnya ya teman-teman ya. Mungkin saya sampaikan dan kalau teman-teman tertarik di finance, kita ketemu lagi nanti di semester 5, ketemu saya lagi ya kira-kira ya. Semester 5 apa 6 ya? Ya, di mata kuliah yang lain lah. Ya, yang lebih seru ya. Ini mah gampang, terlalu mudah ya di sini buat teman-teman ya. Lebih seru nanti semester 5 ya. Oke. Nah, kemudian ya kita akan sedikit ya kita bahas lagi ya. Sebenarnya valuasi itu eh, jauh ya. Ini hanya sekian ratus ribu ya dari apa yang dilakukan oleh seorang analis ya ketika membuat suatu valuasi. Oke. Ada juga ya di sini ya ketika kita melihat growth ya untuk mencari growth itu kita juga mempertimbangkan yang namanya retention ratio. Ya. Apa tuh retention ratio? Ketika perusahaan itu memunculkan yang namanya mengklaim ya, mengklaim dari net profit, retention ratio itu adalah berapa persen net profit yang di keep, disimpan dalam retain earning mereka. Makanya ini namanya retention ratio nih. Ada sedikit ya, katakan dari 100 ya, net profit mereka 100 nih. 70 dari 100 itu di keep di retain earning atau general reserve ya, di bagian ekuitas. Ya, di laporan posisi keuangan bagian ekuitas ya kita. Nah, di sini dari 100 itu ketika yang di 70 maka yang namanya retention ratio-nya adalah 70%. Oke. Jadi dia itu nge-retain ya profit yang mereka miliki tuh. Karena dengan retain ini ya mereka akan ya kita berasumsi nih ya mereka akan menggunakan profit ini untuk growing teman-teman ya. Jadi ini asumsi pertama. Nah, sedangkan return on retained earning ini didapatkan dari sorry, profit or loss ya, kita compare ke
retain earning dari perusahaan. Nah, kelihatan kan nanti berapa persen tuh return on RE-nya. Oke. Nah, kemudian kita bahas lagi nih di sini. R itu dari mana sih? Nah, kalau R ya ini kita harus lihat ya hal ya yang bisa kita lihat R di sini karena di situ teman-teman lihat ada grup berbeda juga ya di situ yang teman-teman notice di sini dan ada juga nah R discount rate ini harus teman-teman lihat dari dua hal. Satu, yield dividend dan dua, growth rate. Karena dua hal ini itu bisa menjadi komponen yang kalian gunakan untuk mendiskount. Contoh, ketika kalian pakai perpetuity, kalian mengurangkan yield, ya, yield bukan yield dividen ya, tapi yield market dengan growth rate. Oke. Sedangkan ketika kalian nanti melakukan discounting, ya discounting, maka kalian juga pakai yield dividend juga di situ. Oke. Sehingga ya untuk memberikan estimasi R di sini, ya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak sekali di sini estimates ya teman-teman ya, yang sangat rentan terhadap error. Oke, oke. Jadi ini cuman ini ya, eh, apa rearrange ya, cuman di utak-atik ya, untuk melihat R-nya gimana sih untuk mendapatkan R ya berarti tinggal kalian posisi price-nya diketahui ya, tinggal seperti ini lah. Oke. Jadi untuk melihat R berarti tinggal D1 ya, dividen yang udah di compound dibagi dengan price ya, PV ya, PV yang udah didapetin tambah growth. Oke. Ya, ini cuma rearrange doang ya dari dividen growth model. Nah, sekarang ketika kita melakukan valuation ya dari instrumen ekuitas, itu tidak melulu kita hanya melihat berdasarkan dividen. Karena nyatanya sekian persen, 50% lebih perusahaan itu tidak membagikan dividen, teman-teman. Ya. Yang bagi dividen itu perusahaan apa ya? Perusahaan-perusahaan yang memang ini ya membagikan dividen. Ya, ada memang perusahaan-perusahaan yang dalam investasinya itu secara capital gain nggak oke, ya. Harganya naik juga enggak ya turun terus, cuman rajin dia bagian dividen ya teman-teman. Nah, oleh karena itu untuk melakukan valuasi ini salah satu metode yang bisa kita pakai berikutnya adalah yang namanya relative valuation. Oke. Nah, kalau relative valuation ini kita refer ke yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita pakai rasio nih, ya. Kita pakai multiples ya namanya ya. Multiples ini lebih ke rasio ya. Sehingga kalau misalnya kita sebut DDM ini ya, adalah intrinsik ya, valuasi secara intrinsik dari hitungan-hitungan kuanti. Nah, relative valuation ini adalah market base ya, teman-teman ya. Dia berdasarkan angka-angka yang ada di market ya. Jadi ada beberapa rasio mungkin yang bisa kalian lihat di sini yang saya contohkan ya dan juga penggunaannya yang memang rasio ini masih relevan dengan aktivitas valuasi. Ya, ini contohnya ya. Price earning ratio ya misalnya. Oke. Kemudian ada price to book value ratio, price to sales ratio, economic value dibagi per EBITDA misalnya, enterprise value bagi EBITDA. Oke. Nah, ini bukan sebagai acuan valuasi utama ya, teman-teman ya, tapi ini sebagai enhancement. Artinya ketika kalian melakukan valuasi itu banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Ini kita baru ngomongin kuantitatif ya. Kita belum di kualitatif. Kualitatif mah kalian pelajari di Menstra mungkin ya nanti ya. Atau di mata kuliah lain yang bisa kita gunakan ya untuk kualitatif nantinya. Dan juga rasio itu tidak semuanya relevan pada industri-industri
secara general ada yang misalnya price earning ini bagus, cocok untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di financial dan consumer goods misalnya. Price to book value berarti kita cocok untuk menghitungnya di perusahaan yang punya book value gede. Berarti aset tetapnya gede nih. Book value aset tetapnya misalnya banking. Price to sales berarti ini relevan ke perusahaan-perusahaan yang ya secara income nggak gede atau mungkin loss terus ya, startup misalnya. Oleh karena itu kita di sini compare-nya ke sales ya, ke pendapatannya. Oke. Dan lain sebagainya. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Kalau price earning ratio ini kita lihat eh, price earning dikali dengan jadi harga ya itu adalah price earning ratio dikali dengan earning per share per shares ya earning per shares. Oke. Jadi katakan industry average-nya price earning-nya adalah 12 kali misalnya. EPS perusahaannya adalah 1.500. Maka berapakah harganya? Itu 12 dikali dengan 1.500, 18.000 misalnya. Oke. Jadi ini sangat sederhana ya. Kita tidak mempertimbangkan apa namanya time value of money teman-teman. Oke. Jadi itu ya. Kemudian book value, price to book value. Oke. Kalau price to book value ya seperti ini ya. Ini intinya kita mau membandingkan harga dengan harga market dengan harga book value. Ya. Oke, kalau price to book value-nya satu, artinya harga market value sama dengan book value. Ya. Kalau lebih satu, sorry, kalau lebih dari satu, berarti lebih mahal dong. Market value itu lebih besar dari book value. Artinya apa di sini? Investor itu expect high growth and profitability in the future. Mereka trust ya, punya trust pada perusahaan tersebut. Sedangkan kalau kurang dari satu, nah ini sebenarnya yang paling ideal untuk investasi ya. Dia undervalue. Tapi bisa jadi ada yang namanya unproductive asset. Ya, jadi ini tidak serta-merta bisa kita jadikan pegangan utama ya kalau apa namanya multiples ya, valuation pakai multiple seperti ini. Oke, ini sekedar ini ya. Saya tambahkan sharing di sini. Oke. Price to sales bagus buat fintech ya atau perusahaan-perusahaan yang nggak profit ya, masih loss mulu ya. Karena kita bandingkan stock price-nya sama sales ya. Kalau price to sales-nya tinggi maka market expect strong revenue growth. Oke. Mereka itu trust nih perusahaannya. Cuman kalau low ya berarti ekspektasinya rendah ya teman-teman ya karena ini refer ke sales ya teman-teman ya. Kita lihatnya di sales. Oke, misalnya sales persennya 10.000 nih, maka ketika price-nya 15.000, berarti price to sales-nya 1,5. Seperti itu aja sih sebenarnya ya. Katakan ini high ya, berarti ada ekspektasi ya, teman-teman pada perusahaan tersebut. Nah, EV/EBITDA ya ini kita menghitungnya ya berdasarkan enterprise value. Cuman kita nggak terlalu banyak fokus di sini ya. Next time ya semester 5 ke atas lah. Kalau kalian mau mencoba di EV/EBITDA, kita nggak banyak di sini ya. Oke, oke ya. Kalau relative valuation ya pakai multiple seperti ini sederhana ya teman-teman ya. Jadi industri multiples kita kalikan intinya ada di sini ya. Kita kalikan dengan matriks dari perusahaan ya. Sehingga kalau misalnya kita di sini pakai price earning ya, ya berarti price earning kita kalikan dengan matriknya apa di EPS misalnya, earning per share. Maka kita dapatkan yang namanya value ya. Ketika value-nya ini lebih dari market price maka undervalue. Kalau kurang dari market price maka overvalue ya. Contoh ya. Katakan Bank Mandiri nih ya, EPS-nya 1.200. Oke. Industry average kita pakai price earning ratio ya. Industry average ini 15 kali price earningnya. Maka
Valuasi kita kalau cuma sekedar pakai PI, ya, valuasi kita adalah 18.000. Ternyata dijual dengan harga 17.000. Wah, berarti terjadi yang namanya undervalue. Berapa persen nih? 5,9%. Dari mana 5,9% nih? 18 dikurangi 17.000 dibagi 18.000. Oke. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Artinya ini sebagai komplementer sebenarnya ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, relative valuation ini paling nggak bisa berdiri sendiri karena ya secara advantage mereka quick and simple, ya. Cuman ya kalau kalian salah pilih peers untuk membandingkan maka ya salah juga kalian, ya. Jadi bagus relative valuation ini untuk screening aja sih sebenarnya, ya, bukan standalone. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Oh, dengan kita udah tahu PBV atau PER ini bagus jadi keputusan. Nah, nggak bisa ya teman-teman ya. Oke. Dan kalau kita compare perbedaannya, ya, kalau diskon dividen apa namanya diskon model ya, dividen growth model ya tadi yang salah satu komponennya discounted cash flow, maka ya kita relies on cash flow. Kalau relative valuation relies on ke ratio atau multiple. Perhitungannya agak susah ya kalau di CF karena ada teorinya, ini simple aja sih. Oke. Nah, weaknessnya dia sensitif ke estimasi atas growth rate, atas R ya. Kalau relative valuation ini murni ke sentimen ya teman-teman ya. Karena tadi saya sampaikan market value itu sangat mudah sekali dipengaruhi oleh information. Oke. Jadi dia relies heavily on sentimen teman-teman. Ya. Dan biasanya relative valuation ini cuman dipakai sebagai benchmark awal aja. Selanjutnya apa? Kita akan menggabungkannya dengan long term valuation menggunakan discount model. Oke. Nah, apa challenge-nya? Banyak banget ya challenge-nya ya teman-teman ya. Susah nomor satu ya. Mengapa? Karena kita harus banyak experience untuk pakai ini. Kalau nggak ada experience, kita nggak bisa membuat valuasi seperti ini. Ya. Kedua, growth ini adalah estimate ya. Growth itu estimates. Semua yang ada estimates pasti ada chance untuk error. Dividen pun juga nggak selalu ada, ya. Perusahaan yang bayar dividen pun at some point mereka nggak bayar dividen. Ketika RUPS bilang, wah nggak usah bayar dividen deh. Oke, makroekonomik sangat berpengaruh teman-teman ya. Suku bunga itu sangat berpengaruh terhadap investment behavior, ya. Dan juga ada behavioral factors ini, terutama kalau misalnya kita pakai relatif multiples di sini, maka ya sentimen ini sangat kuat ya pengaruhnya. Kalau orang lagi nggak pengen beli ya nggak beli semua. Oleh karena itu di sini ya, selain kita pakai science sebagai teorinya, valuation itu juga art ya teman-teman ya. Artnya apa? Subjektif. Anda bisa bilang, oh ini bagus under value. Orang lain bisa bilang, wah ini over value nih. Itu segi artnya. Boleh kita sainsnya sama, tapi artnya bisa jadi ini yang berbeda nih. Oke, oke, selesai. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya?
Oke, Alhamdulillah teman-teman sudah pintar semua ya. Amin. Oke, nanti kalian belajar lebih jauh ya prakteknya sama Hamdi ya teman-teman ya. Oke, Hamdi yang udah sering nih. Cuman jangan bilang Hamdi jangan jangan susah-susah ya. Jangan kasih yang susah-susah ya. Dia evaluasinya udah kejauhan ya. Kita kulitnya aja evaluasinya ya teman-teman ya. Nggak usah dalam-dalam. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk materi kita kali ini ya. Next week eh, kita akan bahas di recent return ya. Next week berikutnya ya kita masih masih relevan ya. Jadi time value of money itu masih tetap jadi konsep yang relevan ya. Jadi teman-teman harus familiar dengan compound dan discount itu harus sangat familiar di sini ya. Dan kedepannya kita juga akan bahas komponen-komponen yang lain ya seperti beta dan lain sebagainya ya. Capital asset pricing model kita akan bahas juga ya. Cost of capital ya. Biaya modal kita bahas, kemudian juga project valuation ya. Kalau ini kan instrumen nih yang kita value. Kalau yang kedepannya project tapi sama ya. Intinya sama teman-teman. Cash flow itu kita cari cash flow-nya, kita hitung future value-nya berapa, kemudian dari future value itu kita discount ke T0. Intinya cuman itu sebenarnya. Cuman ya membaca untuk memahami soal persoalannya ini hal yang berbeda ya teman-teman ya. Intinya mungkin kalian tahu cara pakainya ya, cuman memahami soal ini different thing ya teman-teman ya. Oke, jadi itu saja mungkin dari saya untuk hari ini ya teman-teman ya. Saya rasa eh, presensinya udah saya buka kan ya. Oke, sudah. Belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Minggu depan belum UTS ya. Masih belum belum siap kalian UTS kayaknya. UTS yang lainnya dulu lah ya. Fokus ke UTS yang lainnya dulu nanti baru kita kalau udah kalian udah selesai UTS yang lainnya kita UTS. Oke, itu saja saya rasa. Terima kasih untuk eh, kehadirannya. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Wal- Terima kasih, Pak. Terima kasih.